Halo semuanya, langsung aja kita mulai bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah usulan struktural yang cukup berani buat mecahin krisis perburuhan dan ekonomi yang udah sistemik banget. Kita nggak cuma bakal ngelihat keluhan-keluhan di permukaan aja, tapi kita bakal bongkar tuntas apa sih akar masalahnya dan gimana jalan keluar yang ditawarkan oleh sumber kita hari ini. Nah, ini peta jalan obrolan kita. Mulai dari gejala krisis, terus kita cari akar masalahnya, lanjut ke konsep ijarah, kewajiban negara, 6 solusi praktis, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan. Oke, biar objektif, semua analisis yang bakal kita bahas ini ditarik langsung dari satu sumber, yaitu Buletin Dakwah Kafah edisi 441. Buletin ini spesifik banget diterbitin pas momen Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2026. Jadi semua data, poin, dan argumen yang kita obrolin murni dari sudut pandang edisi ini ya. Masuk ke bagian pertama, gejala krisis perburuhan yang makin kronis di Indonesia. Penulisnya langsung ngehantam kita pakai angka yang bikin geleng-geleng kepala. Merujuk ke data BPS November 2025, ada 7,35 juta pengangguran di Indonesia. Coba deh kalian bayangin sebentar angka itu. Ada jutaan orang di usia produktif yang kasarnya nih benar-benar terkunci di luar sistem ekonomi kita. Dan pengangguran sebanyak itu tuh ibarat puncak gunung es doang. Krisis ini juga ngehantam keras mereka yang statusnya udah kerja. Teks ini menyoroti banyak banget masalah turunan. Mulai dari tekanan mental para pencari kerja, upah guru honorer yang miris banget, sampai gelombang PHK massal di pabrik tekstil, manufaktur, bahkan startup teknologi. Ujung-ujungnya, ya rentetan demo nuntut kelayakan biaya hidup. Gejalanya benar-benar nyebar di mana-mana kan? Lanjut ke bagian 2, diagnosis. Menurut buletin ini, kapitalisme adalah akar masalahnya. Jadi apa diagnosis mereka? Buletin ini bilang kalau masalahnya itu udah sistemik. Dalam sistem kapitalisme yang jalan sekarang, posisi negara itu perannya menyusut, cuma sekedar jadi regulator pasar atau wasit doang. Efek fatalnya, seluruh beban buat bertahan hidup, pangan, perumahan, kesehatan, sampai energi, benar-benar dilempar dan dibebankan ke pundak pekerja itu sendiri. Nah, ini bagian yang menarik banget soal beda ekspektasi kerja. Di sistem kapitalis, pekerja tuh terpaksa nuntut upah setinggi mungkin karena ya mau gimana lagi, gajinya harus nutupin semua kebutuhan hidup keluarganya. Ini yang bikin konflik sama perusahaan nggak pernah kelar. Tapi, pandangan Islam di teks ini ngelihat upah tuh beda. Upah secara ketat cuma kompensasi buat satu jasa spesifik yang dikerjain. Pertanyaannya sekarang, kalau gaji cuma buat kompensasi jasa, terus dari mana dong pekerja menuhin kebutuhan dasar hidupnya? Kita bahas di bagian 3, obatnya, yaitu dengan mendefinisikan ulang hubungan kerja. Kunci jawabannya, menurut dokumen ini, ada di konsep fikih yang namanya ijarah. Secara definisi, ijarah itu akad atau kontrak atas suatu manfaat atau jasa spesifik aja. Ini loh titik baliknya. Bos atau perusahaan itu nggak membeli kehidupan si pekerja. Mereka cuma nyewa jasa tertentunya aja. Jadi, perusahaan nggak dibebani kewajiban moral atau finansial buat nanggung seluruh kelangsungan hidup si pekerja dan keluarganya. Hubungannya jadi jauh lebih simpel. Ada hadis yang sepertinya sering banget kita dengar. Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Di dalam kerangka ijarah tadi, perusahaan punya satu kewajiban mutlak yang nggak bisa ditawar. Bayar upahnya full dan bayar tepat waktu. Hak pekerja dilindungi banget di dalam batasan transaksinya. Tapi di sisi lain, perusahaan juga nggak dibebani tanggung jawab yang melampaui kesepakatan awal tersebut. Masuk ke bagian 4, kewajiban utama negara. Balik ke pertanyaan tadi, kalau bukan perusahaan, terus di pundak siapa dong beban kelangsungan hidup itu diletakkan? Teks ini ngasih jawaban tegas, di pundak negara. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, imam atau kepala negara itu posisinya adalah wali dan pengurus rakyat. Jadi, pastiin kebutuhan dasar terpenuhi dan fasilitas publik tersedia itu bukan tugasnya swasta, tapi kewajiban mutlak dari negara yang harus turun tangan. Terus, prakteknya gimana? Di bagian 5 ini, kita lihat rencana perawatannya. 6 solusi ekonomi praktis. Dokumen ini nggak mau cuma berhenti di teori. Mereka nyejabarin 6 mekanisme kebijakan publik yang praktis buat nyiptain lapangan kerja tanpa harus meras sektor swasta. Kita coba bedah ide-ide utamanya ya. Coba kalian perhatiin angka ini, 12 juta hektar. Teks ini ngangkat konsep yang namanya Ihya'ul Mawaj, alias menghidupkan tanah mati. Mengutip data pemerintah dari BPN dan Kemenhub, ternyata ada sampai 12 juta hektar lahan terlantar di Indonesia. Penulisnya berargumen kalau rakyat itu harusnya dikasih kebebasan buat mengelola lahan-lahan nganggur ini. Tapi ya kali rakyat disuruh nyanggul pakai tangan kosong kan? Nah, disinilah campur tangan negara dibutuhin. Negara wajib nyediain irigasi yang bagus, alat pertanian kayak traktor, ngasih bibit, sampai subsidi pupuk.
Kebayang nggak sih kalau jutaan hektar ini digarap serentak dengan support penuh dari pemerintah, ini bakal secara drastis nyerap jutaan tenaga kerja dan langsung mangkas angka pengangguran. Solusi berikutnya nyasar ke jantung finansialnya. Sistem perbankan diusulkan buat direformasi total. Negara harus ngasih pinjaman modal usaha ke warga secara merata. Dan yang paling penting, tanpa bunga alias nol riba. Selain itu, sumber daya alam yang strategis kayak tambang, energi, dan hutan dilarang keras diserahkan ke korporasi swasta. Kekayaan alam ini wajib dikelola murni oleh negara sebagai milik umum yang hasilnya nanti dibalikin lagi ke rakyat. Kalau di ranah maritim, seruannya juga nggak kalah tegas. Akses laut itu harus dan wajib terbuka lebar buat nelayan kecil. Privatisasi laut oleh segelintir oligarki, di teks ini mereka secara spesifik ngasih contoh kasus PIK 2, harus dicegah. Negara juga harus nindak tegas pihak asing yang nyuri kekayaan laut kita. Tujuannya cuma satu, ngelindungin tempat rakyat nyari nafkah. Oke, kita sampai di bagian 6. Kesimpulan, jalan syariah menuju keadilan. Sebagai pondasi filosofisnya, dokumen ini ngutip pemikir klasik Imam Al-Mawardi. Dalam tata kelola Islam, nggak ada tuh yang namanya pemisahan urusan agama sama urusan negara. Kepemimpinan itu sifatnya holistik. Jadi, menjaga nilai spiritual itu jalan bareng sama aktif ngatur urusan dunia, termasuk ngurusin gimana caranya nyiptain lapangan kerja dan menuhin kesejahteraan publik. Jadi, sebagai resolusi akhirnya, buletin ini menyimpulkan kalau masalah perburuhan yang rumit ini nggak bakal beres kalau cuma diatasi pakai kebijakan yang tambal sulam. Menurut mereka, solusi tuntasnya itu cuma bisa dicapai lewat perombakan sistemik, yaitu dengan menerapkan sistem syariah secara komprehensif di bawah naungan institusi pemerintahan Islam atau khilafah. Itulah yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan buat ngejamin keadilan sejati buat semua. Nah, setelah kita bedah tuntas materi ini, dari awal sampai akhir, ada satu pertanyaan besar yang bikin kita semua mikir. Sebenarnya gimana sih sistem ekonomi yang kita pilih untuk bernaung ini pada akhirnya mendefinisikan nilai, hak, dan martabat sejati dari kita sebagai tenaga kerja manusia? Pertanyaan yang sangat patut buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.